podcast masalah total update dengan dokter pengampu yaitu Bu Siti Rahayu SAT. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pembahasan terakhir kita mengenai tema manajemen publik. Halo Kak Dini. Halo Cynthia. Nah, gimana nih kabarnya Kak Dini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar juga Cynthia? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin boleh kali ya kita perkenalan lebih dalam nih kepada teman-teman yang nonton nih, seperti nama, jurusan, boleh Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Maulida Ramadini dari Administrasi Publik 2023. Oke, nah kita nih akan membahas apa sih Kak pada podcast kali ini? Kita akan mengulik apa nih, sesuatu yang menarik apa yang kita bahas? Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang persepsi pegawai honorer tentang peluang karir dalam tersedia informasi pada rekrutmen P3K di Kota Serang. Oke, mungkin sebelumnya kita ini dulu ya Kak, apa sih P3K itu? Mungkin banyak yang teman-teman yang belum tahu apa itu P3K atau apa itu honorer. Boleh dijelaskan kali ya Kak sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa aparatur sipil negara yang terbagi menjadi dua pegawai, yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah atau bekerja pada instansi tertentu sampai mencapai usia pensiun, sedangkan P3K merupakan pegawai pemerintah yang kontrak kerjanya dibatasi jangka waktu kontrak yang telah disetujui. Oke, tahu nggak sih Cynthia kalau honorer tahun ini tuh bakal dihapus dan diganti oleh P3K? Oh iya? Kenapa tuh dihapus kira-kira Kak Dini? Karena terdapat berbagai perbedaan. Yang pertama itu dari status kepegawaian, di mana honorer ini bukan karyawan tetap maupun keamanan kerja serta tunjangan seperti cuti tahunan, pensiun dan lain-lain. Yang kedua itu tidak adanya perlindungan dan jaminan, dan mereka tidak mendapatkan tunjangan seperti manfaat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu tidak adanya keterkaitan kontrak, bagaimana halnya P3K digunakan berdasarkan perjanjian kerja yang lebih jelas dan terstruktur. Maka kalau menurut Kak Dini itu setuju nggak sih Kak kalau honorer itu dihapus dan diganti oleh P3K? Nah, karena itu saja ya. Jadi program P3K ini sebenarnya lahir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang tujuannya itu memberikan kesempatan bagi tenaga honorer memiliki status kepegawaian yang lebih jelas dengan hak-hak yang lebih seperti gaji tetap, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Namun, yang menarik yaitu bagaimana program ini tidak hanya memberi keuntungan bagi setiap individu, tetapi juga pemerintah, sehingga dapat merekrut tenaga honorer yang sudah berpengalaman menjadi P3K, menjadikan pemerintah bisa meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik. Oke, berarti kalau bisa dilihat dari argumennya ini Kak Dini itu setuju ya, karena ada beberapa manfaat juga ya Kak. Nah, dalam penerapan ini ada tantangannya Kak. Nah, menurut Kak Dini sendiri tantangannya seperti apa nih Kak? Tantangannya memang cukup banyak, seperti salah satunya proses seleksi yang cukup kompleks, banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun merasa kesulitan dengan persyaratan administrasi, bahkan teks teknis yang harus mereka ikuti. Kalau dilihat dari data itu khususnya Kota Serang, jumlah tenaga honorer terus mengalami fluktuasi. Misalnya berdasarkan data 3 tahun terakhir itu Kota Serang tahun 2022 mencapai 4.706 orang, lalu sempat menurun tahun 2023 itu 3.910 dan meningkat kembali tahun 2024 menjadi 4.000, di mana hal ini menunjukkan tenaga honorer merupakan kelompok yang cukup signifikan dalam sistem pemerintahan daerah. Terus ditambah lagi tenaga honorer ini juga harus dapat bersaing dengan produk baru yang mungkin lebih mudah atau memiliki keterampilan teknis yang lebih unggul, sehingga menjadi dilema tersendiri, terutama bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi. Oke, berarti kalau dilihat dari tantangan honorer tadi Kak nih, itu apakah menjadi peluang atau justru malah menjadi ancaman nih Kak? Kalau tadi Kalau dilansir dari media.co.id, banyak tenaga honorer yang merasa optimis dengan adanya program P3K ini, karena setidaknya ada harapan untuk mendapatkan status yang lebih baik. Tapi di sisi lain juga mereka merasa khawatir, terutama terkait dengan ketersediaan informasi yang tidak selalu mencukupi. Nah, di lain hal juga mereka juga sering merasa bahwa pengalaman kerja mereka kurang dihargai. Bayangkan ada yang sudah selama puluhan maupun belasan tahun itu harus tetap bersaing dengan kelompok baru yang mungkin belum punya pengalaman sama sekali. Oke, berarti ini bisa ditarik dari pesan itu menjadi ancaman ya Kak, karena yang sudah dijelaskan juga oleh Kak ini kayak misalkan adanya persaingan gitu ya kayak.
Nah, lalu selanjutnya penerapan di Kota Serang nih Kak. Karena kan kali ini kan berfokusnya pada Kota Serang ya. Nah, apakah di Kota Serang terkait ketersediaan farmasi ini sudah cukup Kak? Nah, sebenarnya kalau farmasi yang tersedia itu masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah honorer yang ada. Ini menjadi tantangan besar, terutama ketika pemerintah pusat dan daerah harus menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja dengan anggaran yang tersedia. Selain itu, jangan lupa juga ada faktor lain seperti penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing instansi, karena tidak semua honorer punya latar belakang yang sesuai dengan formasi yang dibuka. Seperti halnya dilansir dari radar.banten.go.id, rekrutmen P3K di Kota Serang ini tahun 2024 hanya menyediakan 250 formasi, jauh lebih sedikit dibandingkan CPNS yang mendapat 700 formasi. Dan hal ini juga menimbulkan berbagai keluhan, terutama dari tenaga honorer. Oke, berarti belum bisa dikatakan cukup ya Kak ya, karena itu tidak Nah, saya juga sempat nyari nih Kak, nyari data mengenai tabel formasi kota calon P3K di Banten. Nah, saya tuh sedikit tertarik ya, Kota Serang tuh ternyata mengalami penurunan drastis. Apa itu benar Kak? Nah, betul tuh Cynthia, karena berdasarkan tabel formasi kota calon P3K di Provinsi Banten 3 tahun terakhir, Kota Serang mencatat tren yang menunjukkan ada penurunan drastis dari 1.485 formasi tahun 2022, 279 formasi tahun 2023, dan terakhir itu menjadi 225 formasi tahun 2024. Ini juga menjadi tantangan besar bagi tenaga honorer, dan bayangkan saja jika ribuan tenaga honorer yang berharap untuk diangkat, artinya kompetensi ini akan semakin ketat, sehingga tidak semua honorer bisa mendapatkan kesempatan ini. Oke, nah saya juga kan sempat tertarik ya dari melihat datanya Tangsel nih. Sedangkan Tangsel sendiri terus mengalami kenaikan. Nah, apakah berarti itu ada ketimpangan di antara daerahnya? Kalau menurut Kak ini sendiri itu seperti apa Kak? Nah, benar tuh, karena adanya ketimpangan antar daerah di mana berdasarkan data Kota Tangerang Selatan justru memiliki lonjakan besar dari 1.557 formasi di tahun 2023 menjadi 7.020 di tahun 2024, karena Kota Tangerang Selatan memiliki anggaran yang lebih besar maupun prioritasnya yang berbeda dalam mengalokasikan formasi P3K. Namun hal ini juga menimbulkan kesenjangan antara pemerintah di Kota Serang. Dan dari segi hukum itu ada aspek keadilan yang perlu diperhatikan, seperti halnya kebijakan alokasi formasi yang seharusnya mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah tenaga honorer di masing-masing daerah, itu bukan hanya dari faktor anggaran saja. Oke, nah berarti tahu ya Kak, kalau honorer di Kota Serang ini memandangnya berarti P3K ini sebagai peluang ya Kak. Nah, kalau menurut Kak ini sendiri nih, P3K ini benar nggak sih memiliki harapan besar untuk para honorer? Nah, betul ya, karena para honorer ini melihat bahwa P3K sebagai peluang untuk mendapatkan status kepegawaian tetap dengan hak yang jelas, seperti gaji tetap, tunjangan, dan jaminan kerja yang banyak. Dan mereka itu sudah berpengalaman mengabdi bertahun-tahun tanpa adanya kepastian status. Selain itu, dalam hukum ketenaga kerjaan, kesejahteraan merupakan hak dasar. Dengan menjadikan P3K dari tenaga honorer ini bisa memiliki pengakuan formal atas kontribusi mereka yang selama ini sering diabaikan. Oke, nah selanjutnya nih kita kan sudah membahas tentang penanganan honorer. Tentunya ada tahapan rekrutmen yang harus dilalui P3K ini. Saya juga sempat mencari nih ada tahapan seleksi administrasi yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, itu tuh apa sih Kak, bisa dijelasin nggak sih kepada teman-teman mahasiswa? Jadi dari yang pertama itu seleksi administrasi P3K sebagaimana dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi maupun kualifikasi dengan dokumen lamaran. Nah, proses ini pada dasarnya sudah dilakukan pada saat pendaftaran pertama kali dibuka. Namun setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi administrasi akan terus berlangsung selama 10 hari. Dan bagi mereka yang berhasil lolos seleksi administrasi akan mendapatkan status memenuhi syarat, sedangkan yang belum itu tidak mendapatkan status memenuhi syarat. Yang kedua itu ada seleksi kompetensi, di mana terbagi menjadi 3, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pada kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur maupun dikembangkan. Sedangkan dalam kompetensi manajerial ini
bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kompetensi dan work seperti integritas, kerjasama, komunikasi, organisasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, pengembangan perubahan, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada seksi kompetensi kekulturan, di mana bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap pengalaman pelamar dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman seperti kepekaan terhadap kebersamaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan rasa empati. Wah, sangat jelas sekali ya ini pengertian dari tahapan-tahapan menurut K3K. Nah, kalau di Kota Serang sendiri nih Kak, apakah tahapan rekrutmennya sudah berjalan dengan baik? Kalau hal itu pastinya belum cukup ya, karena berdasarkan data, Kota Serang hanya menyediakan 250 kuota formasi untuk tahun 2024. Jumlah itu jelas tidak cukup dari data yang ada. Seperti halnya jumlah pegawai honorer yang jauh lebih besar dibandingkan kuota yang disediakan. Artinya banyak honorer yang harus bersaing ketat dan memicu rasa ketidakpuasan. Ditambah lagi, peluang mereka dalam dipengaruhi oleh distribusi formasi yang tidak merata. Selain itu, masalah distribusi juga menjadi sorotan, di mana kuota tenaga kesehatan dan teknis jauh lebih besar dibandingkan dengan jabatan yang lain, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi honorer di bidang yang kurang diprioritaskan. Selain itu, izin penambahan ya. Jadi, secara umum tahapan rekrutmen itu sangat baik tujuannya, karena dengan memastikan hanya kandidat yang kompeten lolos, namun ada tantangan signifikan seperti kurangnya transparansi informasi dan kesiapan tenaga honorer untuk menghadapi seleksi berbasis komputer. Selain itu, tahapan ini juga sangat membutuhkan peran pemerintah Kota Serang, seperti halnya memberi dukungan lebih seperti pelatihan khusus yang tidak terbiasa berbasis komputer supaya dapat peluangnya dapat setara. Wah, sangat keren sekali ya. Nah, kalau di Kota Serang juga apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pegawai honorer ya Kak? Kalau menurut Kak Dini sendiri itu seperti apa? Nah, kalau itu pasti belum cukup ya, karena masalah distribusi ini menjadi sorotan, di mana Kota Serang untuk tenaga kesehatan jauh lebih besar. Misalnya adanya ketidakadilan di bidang yang kurang diprioritaskan, itu sih dia. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan juga ya banyak masalahnya, lalu faktor-faktor juga. Nah, kira-kira solusinya apa nih Kak yang dapat ditawarkan? Oke, kalau solusi saya dapat simpulkan itu ada 5. Itu yang pertama, bisa menerapkan transparansi, di mana proses seleksi ini harus dilakukan secara terbuka dan diawasi. Dengan begitu honorer dapat percaya bahwa sistem ini adil dan akuntabel. Yang kedua itu dari sudut pandang hukum, perlu adanya regulasi yang menjamin kesetaraan peluang bagi honorer di seluruh Indonesia. Misalnya aturan yang mewajibkan daerah dengan jumlah honorer untuk mendapatkan kuota P3K yang profesional. Yang ketiga itu ada peran pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang terjangkau agar honorer dapat menghadapi seleksi, dan mereka juga perlu untuk mengurangi persaingan dalam meningkatkan suatu peluang. Dan yang keempat itu ada sosialisasi yang efektif, karena banyak honorer yang belum paham mekanisme seleksi P3K seperti kurang informasi, sehingga pemerintah perlu memanfaatkan media sosial, website maupun pertemuan secara langsung untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. Dan yang terakhir itu ada persyaratan administrasi. Itu juga harus disederhanakan karena tidak semua honorer punya akses dan kemampuan memenuhi persyaratan yang kompleks. Dengan demikian dapat mempermudah proses ini, peluang mereka bisa lebih merata dan bisa ditambah dalam melakukan pengawasan. Wah, keren sekali ini solusinya yang ditawarkan oleh Kak Dini. Semoga bisa diterapkan ya. Lalu, apa nih harapan Kak Dini terhadap tenaga honorer di Kota Serang sendiri? Nah, untuk harapannya itu pasti tetap semangat dan mempersiapkan diri dengan baik sebaik mungkin. Karena meskipun peluang yang kecil, namun kesempatan itu pasti tetap ada. Dan yang kedua itu mereka harus tetap bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum maupun dialog antar pemerintah. Itu setia. Oke, tadi kan kita sudah membahas masalah, solusi, tahapan, perbedaan P3K dan honorer dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir nih Kak, pesan untuk pemerintah dan pegawai honorernya. Oke, untuk pemerintah
kita itu semoga bisa mendengarkan suara Honorer maupun masyarakat Kota Serang, karena mereka sebagai wujud tokoh pada pelayanan publik, entah itu buat kebijakan yang adil, transparan, dan mendukung karir mereka. Dan yang terakhir itu untuk para honorer maupun masyarakat yang ingin maju ke P3K itu tetap semangat dan tingkatkan kompetensi dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Itu sepertinya. Oke, berarti perlu digarisbawahi tetap semangat ya Kak ya untuk para honorer yang ingin maju ke P3K, seperti itu ya Kak ya. Oke, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini Kak. Semoga bisa menjadi apa ya, pengetahuan baru ya untuk para penonton yang sudah melihat ini. Nah, oke Kak, terima kasih ya Kak sudah bersedia untuk menjelaskan nih dan menerangkan pengetahuan baru. Oke, mungkin sekian pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.